Mas Hendi atas presentasinya yang menarik ya. Langsung saja kita buka kesempatan untuk berdiskusi. Apakah ada yang mau menanggapi, bertanya? Oke, langsung saja kepada Pak Rocky Pramana. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang dulu Pak Enggi. Pak Ya, Enggi. selamat siang. Siang Pak Rocky. Ya, izinkan saya bertanya Pak. Tadi kita sudah membahas mengenai apa hubungan antara core value, arif budaya lokal, serta kaitannya terhadap pengembangan nilai sekolah itu sendiri. Jadi saya sebenarnya mau bertanya Pak, kita tahu kalau pembelajaran abad 21 ini menekankan kepada kemampuan 4C, yaitu critical dan problem solving, communication, kreatif, dan kolaboratif. Maaf Pak, bahasa Inggris saya kurang bagus. Ya, yang saya mau tanyakan Pak, kira-kira begini, apakah kaitan utama antara kemampuan 4C yang ditekankan pada pembelajaran abad 21 ini terhadap pengembangan kurikulum itu sendiri, dan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh sekolah ataupun guru juga termasuk terhadap tantangan zaman ini, tantangan menyesuaikan pembelajaran abad ini. Kira-kira seperti itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rocky atas pertanyaannya, luar biasa. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang dulu. Horas Pak. Saya sebenarnya bukan ahli kurikulum ya Pak. Untuk ahli kurikulum kita bisa tanyakan besok ya untuk jawaban ini. Akan tetapi sejauh yang saya tahu, yang saya alami dalam ketika berdiskusi tentang kurikulum, dimensi atau yang kita bicarakan tadi soal core value, budaya lokal, pengembangan literasi dan karakter, itu menjadi landasan, salah satu landasan untuk mengembangkan kurikulum. Dimensi ide ya, dimensi ide. Lalu dimensi ide ini perlu kita evaluasi lagi, perlu kita dokumentasikan. Maka dari itu ketika kepala sekolah yang mendapat tugas untuk mengembangkan kurikulum diharapkan untuk menggali dulu terlebih dahulu landasan-landasan ini yang kita bicarakan dalam diklat kepala sekolah, dan kita sebagai waka ini mendapatkan juga materi yang diringkas dari kepala sekolah itu landasannya dulu. Lalu kita sesuaikan landasan ini, kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lokal, ya, kebutuhan-kebutuhan kita. Nanti kebutuhannya seperti apa? Kan pasti berbeda-beda, Pak, kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi kebutuhan itu nanti akan menggerakkan soal pembelajarannya seperti apa yang cocok, yang sesuai di masing-masing unit kita masing-masing. Lalu dari sana dari penentuan pembelajaran kurikulum nanti ada proses kita menentukan pengalaman belajar dan mengajar sebagai yang tidak jauh dalam proses ini. Nanti ada evaluasi lagi untuk soal ini. Lalu nanti kita evaluasi terus. Nanti kita bisa melihat kesinambungan semuanya tentang pembelajaran abad 21, critical thinking, collaborative learning, lalu kreatif, terus kolaboratif, itu ya, yang itu nanti menjadi bagian dalam pembelajaran dan bisa masuk dalam dimensi-dimensi ide, bahwa konteks ya, evaluasi itu kan konteks, input, proses, produk ya, salah satunya kita memasukkan ini dalam proses kita, konteksnya seperti apa, dimensi-dimensi kita, dimensi ide konteksnya, entah itu konteks yayasan sebagai sekolah Katolik, lalu konteks masyarakat setempat, konteksnya pembelajaran abad 21, apa yang kita butuhkan sebagai need analisis, baru nanti masuk dalam dimensi kurikulum. Kalau
dimensi kurikulum ada ahlinya. Besok kita berjumpa dengan ahli kurikulum untuk membantu kepala sekolah. Saya coba untuk menawarkan dari bagian saya yang dimensi ide dan bagaimana wakil kepala sekolah itu membantu menolong kepala sekolah untuk mengembangkan kurikulum dari landasan-landasan ini. Begitu Pak Rocky. Terima kasih. Terima kasih Pak, jawabannya Ya. cukup membantu Pak. Ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Ibu Lamria Manik. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Selamat sore untuk kita Bapak Hendy dan teman-teman semua. Dari tadi Bapak Hendy sudah banyak menjelaskan tentang nilai-nilai inti. Seperti yang saya atau kami sudah buat di sekolah kami Pak, kami sudah menggali nilai-nilai inti sekolah, yayasan, bahkan kami kaitkan dengan nilai-nilai kongregasi, di mana kami adalah naungan dari Suster FCJM, maka nilai-nilainya itu telah kami gali bersama. Namun yang perlu kami pertanyakan Pak, kami minta pencerahan dari Bapak, kira-kira bagaimana kami menempatkan nilai-nilai itu nanti dalam kurikulum. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada baiknya kalau kita bertanya soal ini menempatkan nilai-nilai kurikulum itu kita tanya besok ketika ahli kurikulum ya. Tapi bagaimana nilai-nilai tadi diidealkan itu tidak hanya masuk dalam yang selama ini ya kita evaluasi bersama adalah mata pelajaran atau struktur kurikulum. Karena dalam penelitian Buder Sangsung itu untuk memang anak-anak itu untuk nilai itu hafal, ya. Hafal, semuanya hafal. Nilai itu bagaimana, apa-apa saja hafal. Tetapi dalam penghayatan itu kurang. Untuk hafal itu 80% sekian itu. Tetapi untuk penghayatan dan pengamalan itu berapa belas. Jadi ini kan ada yang salah dengan model pembelajaran kita. Bukan hanya masuk dalam struktur kurikulum mata pelajaran saja, tetapi bagaimana itu masuk dalam seluruh kehidupan dan budaya sekolah terutama. Bisa jembatannya melalui kokurikuler, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler juga bisa, tetapi lebih baik atau bagaimana nanti, lebih baiknya nanti besok. Saya tidak mau mendahului yang ahli, karena saya belum tidak pakarnya itu Bu. Lalu yang ketiga non kurikuler untuk sapaan-sapaan personal kepada orang tua. Yang tadi kita bicara soal pelibatan seluruh stakeholder itu seperti itu. Ya, begitu Baik, Pak, Ibu. terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Pikiran kami untuk selanjutnya. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Lamria Manik. Baik, selanjutnya langsung saja kepada Pak Kris. Terima kasih Mas. Ya. Jadi, Selamat siang Pak Kris. selamat siang Pak Endi. Ya, selamat siang Pak Kris. Menarik juga ada yang disampaikan Mas Endi ini. Kemudian ada beberapa yang menjadi menggelitik perasaan saya mengenai kelesuk pedagogik gitu Pak, yang dari sesi yang awal memang kami rasakan kelesuan pedagogik, apalagi perubahan untuk mencapai hal-hal baru, terutama pada masa pandemi ini menjadi kesulitan. Nah, kami bertugas sebagai membantu kepala sekolah, terutama untuk membuka budaya kelesuan pedagogik ini, dan apalagi tuntutan terhadap murid harus high order thinking, kemudian itu tidak tercapai, apalagi mau berkenaan dengan high moral tadi, yang seperti moral feeling atau moral actionnya malah mungkin tidak tercapai. Nah, menurut pengalaman Mas Hendy, apakah dari riset-riset yang sudah dilaksanakan tadi, adakah jalan pendekatan yang spesifik atau secara khusus? Karena kita kan sudah, karena merupakan kebiasaan kan, sudah bertahun-tahun panjang sehingga kelesuan pedagogik itu sudah mendarah daging. Nah, bagaimana cara mungkin Mas Hendy bisa share kepada kami supaya kami juga bisa mendapat masukan bagaimana membantu kepala sekolah, juga membantu rekan-rekan kita semua untuk menjadi agen-agen itu Pak.
paling tidak perubahan dari pedagogik dulu, kemudian karakter budaya pada masing-masing guru dan staf dan karyawan, kemudian baru kita mencari menggali core values-nya itu untuk supaya kita mengarah dalam satu tujuan yang benar. Mungkin Bapak Hendy bisa men-sharingkan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Kris dari Tanjung Pinang ya Pak. Karena sharing ini saya menceritakan sharing pengalaman saya menjadi guru ya Pak. Saya itu sempat menjadi guru 10 tahun yang lalu kira-kira di sebuah SMK ini pengalamannya. Ketika saya menjadi guru SMK, mayoritas itu perempuan putri. Saya mengajar religiusitas dan saat itu murid saya itu hamil di luar nikah. Ini saya ceritakan saja. Lalu tidak hanya 1, 2, tetapi bareng-bareng bodong-bodong ada 6, ada berapa, 4 apa 5 itu. Sekitar itulah. Jadi tidak 1, 2. Yang saya diminta oleh kepala sekolah bagaimana ini untuk mendekati murid-murid yang seperti ini. Soalnya dalam kultur budaya sendiri ada saat itu lagi tren yang misalnya keluar malam, rumahnya jauh-jauh soalnya diantarkan gitu ya, diantarkan lalu berdampak seperti itu. Lalu saya berdiskusi sama teman saya waktu itu, teman saya yang lalu bagaimana ini? Kita mau mengajarkan apa di religiusitas soal ini gitu ya. Lalu kami berdiskusi karena saat itu sedang ada pelajaran tentang moral perkawinan dan moral hidup. Saya langsung mengajarkan sama murid-murid, sama para siswa saya. Mungkin agak tabu ya, waktu itu tabu bagaimana kita bicara menghitung kalender. Seperti KB alamiah itu menghitung kalender lalu menggunakan metode lendir dan lain-lain, saya bongkar semuanya. Inilah ketika kamu sama murid membongkar ketabuhan itu sama teman saya itu. Kita ngajar soal moral hidup, moral perkawinan, ngajarkan itu. Tapi apakah itu yang saat itu dibutuhkan? Ya, tapi kan ada pengolahan hati nurani, ada pengolahan tentang kebebasan, tentang moral yang juga perlu kita perhatikan. Lalu dari situ kita masuk pembelajaran religiusitas, soal moral, soal hal yang baik, soal roh jahat dan roh baik, soal perdebatan hati nurani, bagaimana masuk dalam kultur budaya seperti apa. Jadi pola antara pengalaman, pengetahuan, lalu pola merasa, lalu actionnya itu menjadi sinkron karena ada informasi-informasi baru yang saat itu mungkin tabu, kita bongkar ketabuan itu dari pola pikir, pola rasa, dan tindakan. Dan saat itu murid-murid senang yang dinamika SMK yang perempuan itu, oh ya ada hal-hal baru ya itu menjadi melek, kan juga menjadi sesuatu masyarakat yang literat juga. Ketika ada informasi yang kita sampaikan, mungkin ada koridor-koridor moral yang saat itu waktu itu mungkin dalam hal-hal tabu, tapi kita bongkar waktu itu. Dan itu menyenangkan. Maka kelusuan pedagogik itu perlu kita membongkar. Kadang-kadang kita itu tabu ya. Dengan suster kok seperti itu, dengan bruder kok seperti itu, dengan pastor kok seperti itu. Tapi dengan semangat yang baru yang ditawarkan oleh Bapak Suci soal Fratelli Tutti, nanti kita bisa baca, Bapak bisa baca untuk bisa di-download juga, bahwa dalam pandemi ini kita semua disatukan dalam unsur persaudaraan. Kita semua dipanggil menjadi saudara. Bagaimana mengupayakan persaudaraan dalam dinamika pendidikan, nanti kita bisa baca di Fratelli Tutti itu juga ada. Kaidah-kaidah moral, kaidah-kaidah untuk menjaga solidaritas itu sudah ditanamkan oleh gereja. Langsung saat pandemi langsung ada surat ensiklik kepausan Fratelli Tutti itu bahwa kita semua dipanggil menjadi saudara. Ya, jadi hal-hal yang praktisnya kita membongkar ketabuhan itu, Pak. Bahwa kita disatukan dalam satu semangat persaudaraan. Begitu Pak Kris, terima kasih. Ya, dari pengalaman mengajar saya. Terima kasih Pak Hendy. Ya, sama-sama.
Baik, terima kasih Mas Hendy. Apakah ada dari Bapak Ibu semua yang ingin kembali bertanya atau sharing atau diskusi? Oh ya, ini Mas Hendy ada di kolom chat. Hmm. Mau bertanya tentang proses pembelajaran di kelas yang di mana ada banyak materi-materi pembelajaran yang diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga ini kelihatannya seperti pemaksaan kepada anak-anak kita. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada buku-buku pembelajaran yang disederhanakan untuk sekolah-sekolah penggerak ini? Terima kasih, Mas Hendy. Di semangat merdeka belajar dan merdeka mengajar ini ya tentunya guru mendapat keleluasaan untuk bebas mengekspresikan pembelajaran dengan berbagai macam metode, misalnya metode project. Bahkan anak-anak sendiri pun, ya, anak-anak pun bisa mendapat dengan mengerjakan satu project atau tema tertentu atau pembelajaran tematik, itu bisa guru-guru itu saling mengkolek. Maka bukan hanya collaboration learning ya, collaborative learning, tapi collaborative teaching itu memang diperlukan dalam semangat merdeka belajar dan merdeka mengajar tentunya. Jadi untuk materi-materi ini perlu disesuaikan guru. Jadi guru punya kemerdekaan pula untuk mengajarkan materi-materi. Begitu sama seperti yang diceritakan Brother Martin minggu lalu. Begitu ada ini Pak Seran Tahuk ya, Pak Ibu. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi untuk buku-buku silakan Ibu berekspresi nanti besok kita akan diajarkan bagaimana kita membuat RPP yang sederhana, RPP yang bisa untuk kolaboratif learning dan kolaboratif teaching. Ya, itu kita besok langsung ke praktek soal itu. Bagaimana dalam pelajaran kemarin ya, dalam unsur kesenian jatilan itu jaran kepang itu ya nggak usah saya ceritakan, pasti ada sejarahnya. Lalu ada fisika mau buat apa, taruh nanti buat apa, kita besok langsung ke pakarnya soal kurikulum dan pembelajaran. Begitu. Terima kasih. Ya Pak Seran, terima kasih. Oke, apakah ada lagi yang mau didiskusikan? Oh ya, ini ada lagi dari Ricardo Parsalian. Ya. Izin bertanya, bagaimana cara menyatukan pemikiran atau cara mengajar guru yang sudah tua atau senior dengan guru yang masih muda supaya dapat sejalan dalam proses PMB di sekolah? Terima kasih. Halo, penyatuan pemikiran itu seperti apa ya? Gini, Bapak Ibu yang dari Sumatera Utara tahu lagunya Tagor Pangaribuan. Apa Tigor Pangaribuan itu ya? Tahu? Judulnya apa, Mas? Yang mungkin kau selalu curiga. Tahu. Tahu, ya. Tahu. Ya, mari kita nyanyi bareng-bareng. Tua muda, mari kita nyanyi. Oh iya ya. Ya, 1, 2, 3. Mungkin ada yang lain dan kuduakan cintamu. Itu semua bisa bernyanyi ya? Jelas ya? Oke, kita semua bisa bernyanyi dan hafal ya. Sayang gitu. Itu menyatukan hati, menyatukan pikiran. Jelas toh dari budaya. Kita langsung ngomong soal, ayo nyanyi lagunya Bang Tagor Pangaribuan. Langsung toh. Menyatukan itu kan langsung menggugah perasaan hati, pemikiran kita, menggugah ingatan. Oh iya, terus pengalaman-pengalaman memori. Kira-kira seperti itu, Bapak, Ibu.
Menyenangkan ya ketika masuknya dalam dinamika budaya itu ya. Ya, terima kasih. Nah, jawabannya itu singkat, padat, dan menyenangkan ya. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Oh, ini ada lagi. Oh, ini ada Mas Indi. Saya mau bertanya tentang VUCA dan apa solusi yang diterapkan berdasarkan pengalaman yang sudah dialami. Terima kasih dan mohon petunjuk. Ada di kolom chat. Lihat dulu, ada salah apa Bapak lagi, Nang? Don't speak. Coba Nang, tadi Nang, tenang. Soal VUCA ya Pak, ya soal VUCA yang tadi soal kegirangan, kompleksitas, terus yang tidak tentu dan ambiguitas tadi ya. Bagaimana kita ditantang saat ini, ditantang bahwa guru itu tidak hanya mengajar, tetapi memberikan peluang seluas-luasnya untuk murid mengajar. Guru bisa dalam era VUCA ini, guru mengarahkan. Maka saat sebelum murid itu belajar, guru kan harus menang 1 malam ya, atau menang 2 malam dulu untuk belajar materi-materi itu ya. Meskipun murid itu menyimpan banyak informasi, mengumpulkan banyak informasi, guru pun juga perlu belajar menyarikan informasi-informasi itu, lalu kita sama-sama dengan murid itu berdiskusi supaya tidak modelnya tidak mudah terkejut, mudah girang dengan like, lalu mengganti ambiguitas dengan prinsip-prinsip koridor-koridor moral. Lalu ketidakpastian kita mencari kebenaran-kebenaran, meskipun kebenaran itu tidak, ya kita tidak bisa mengatakan ada kebenaran tunggal gitu ya. Pasti ada kritik-kritik baru, dinamika perjumpaan-perjumpaan dan pengalaman untuk membongkar lagi pengalaman-pengalaman. Jadi seperti inilah menjadi guru yang dalam dinamika VUCA ini tidak bisa stabil gitu ya. Dalam dinamika VUCA, dalam dinamika disrupsi, itu kan hasil disrupsi. Pemikiran-pemikiran kita tidak lagi induksi atau deduksi, tetapi campur baur, abduksi. Ya, jadi kita masuk dalam dinamika macam-macam dari siswa itu. Dinamika informasi-informasi kita mau menegaskan seperti apa. Begitu, nanti kita akan berdinamika itu besok untuk membuat RPP, lalu membuat soal-soal PISA itu besok ke depan, langsung ke konteksnya. Terima kasih Pak Rocky lagi. Ini masih ada satu lagi Mas Hendi. Ya. Nah, bertanya tentang bagaimana caranya Mas Hendi pengalaman ya, penempatan literasi dan karakter sewaktu mengajar atau yang dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Pengalaman saya literasi dan karakter ketika saya belajar yang mengubah literasi, yang mengubah hidup saya, yang juga saya sharingkan pada kepala sekolah adalah jam bacaan rohani di SMA A. Jadi di SMA saya, di asrama itu ada jam bacaan rohani jam 5 sampai jam 6 sore. Di mana tingkat pertama itu di asrama saya waktu itu, di Seminari Mertoyudan, itu ada bacaan rohani tentang Santo Santa. Bacaannya itu bacaan buku lama, buku sahabat-sahabat Yesus. Ya, sahabat-sahabat Yesus. Lalu saat itu terus-menerus membaca, tiap hari membaca satu kisah. Nah, diam-diam pengalaman membaca itu merubah cara pandang saya, menempatkan dinamika misi itu seperti apa, pengorbanan itu seperti apa, kemartiran itu seperti apa, itu menjadi suatu yang
Oh, gitu. Luar biasa banget. Begitu kira-kira penempatan literasi dan karakter. Lalu saya ceritakan dalam riset ya, salah satu riset ini ada buku ini namanya judulnya Ruang-Ruang Lengang ini ya, Ruang-Ruang Lengang. Ini hasil riset, novel dari hasil riset, salah satu novel dari hasil riset kami, tim 100 tahun Pangudi Luhur, tim 100 tahun untuk karya Buder FIC berkarya di Indonesia. Itu berkisah, Ruang-Ruang Lengang ini bukunya berkisah soal Buder Anton Harjo, yang guru anak tunarungu, bahwa dalam bukunya termasuk autobiografi dan refleksi-refleksinya, bagaimana masing-masing guru itu harus tahu karakter anak tiap pribadi. Karena untuk mendidik anak tunarungu itu kan berbeda seperti anak biasa. Ya. Harus ada apa? A, I, U, E, O, dinamika mulutnya, terus membrannya di sini, pita suaranya, masing-masing orang itu berbeda. Dan apa yang terjadi saat PJJ yang bisa ngobrol ya, yang bisa ngobrol dan anak sangat nyaman itu adalah guru. Nah, maka dari itu guru saat PJJ kemarin itu minimal menyapa anak untuk ngomong karena yang bisa nyaman dengan anak itu orang tua dan guru. Menyapa satu orang itu mendapat jatah kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit. Tiap guru wajib ngomong apa, halo, apa kabar gitu. Dan dinamika masing-masing pribadi punya dinamikanya. Lalu ada bruder namanya Bruder Low itu tiap sore itu karena dia hobi sepeda, sekedar say hello kepada anak-anak. Keliling, say hello di depan pagar bagaimana. Dengan demikian anaknya mulai semangat lagi ya. Semangat selama pandemi itu terjaga. Itu kisahnya, salah satu kisah di Pangudi Luhur, pengalaman-pengalaman bagaimana para buder mereksa sekolah-sekolah Pangudi Luhur khususnya untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, terima kasih. Oke, ya. Buku Ruang-Ruang Lengang tadi itu, novel itu diselesaikan ya, ditulis oleh Mas Hendy, kemudian diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Salah satu masterpiece dari Mas Hendy. Baik, selanjutnya ada dari Bapak Agung. Ya, terima kasih. Bisa didengar? Bisa, Pak. Oh ya, terima kasih. Saya tergelitik dengan pernyataan yang tadi diungkapkan tentang kekerasan simbolik. Kekerasan simbolis. Nah, saya ingin mengetahui konkret kekerasan simbolis itu. Kalau mungkin dari yang saya artikan mungkin begini, kekerasan simbolis misalnya sekolah kadang-kadang melakukan standar ganda, kadang-kadang misalnya sekolah melarang seseorang membawa sepeda motor. Ternyata di luar mereka memiliki sepeda motor, setelah dicek mereka punya SIM, padahal umurnya belum. Nah ini apakah ini juga merupakan standar ganda? Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya dalam proses pembelajaran kadang-kadang orang tua itu intervensinya berlebihan pada anak, sehingga apa yang diungkapkan oleh anak itu bukan dalam diri anak sendiri. Anak menjadi tidak merdeka di dalam belajar. Ini kadang-kadang ini anak-anak yang pandai, terutama di bidang kognitif itu di situ intervensi orang tua. Nah, apakah ini juga termasuk pada kekerasan simbolis? Nah, lalu kiat-kiat bagaimana yang kekerasan simbolis ini dapat diminimalisir, begitu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung.
soal kekerasan simbolis ini adalah kekerasan di mana korban itu tidak sadar, ya, tidak menyadari adanya kekerasan itu. Tadi yang saya contohkan, guru terus-menerus memberikan apa itu yang penting ini, padahal itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Biasanya kekerasan simbolis ini dilakukan oleh pihak-pihak pribadi-pribadi yang mempunyai power, mempunyai kekuasaan yang lebih besar untuk mendominasi. Ya, siapa saja di sekitar kita, mari kita refleksikan bersama, tidak usah diceritakan bagaimana kekerasan itu terjadi ya Pak, tapi pasti Bapak sendiri merasakan. Ya. Bagaimana kita berdinamika di sekolah kita itu kan ada, pasti ada. Karena yang punya power siapa, ya yang punya dominasi itu siapa, nanti kita jawab sendiri. Dan bentuknya seperti apa. Pada saat ini dalam Merdeka Belajar kita mereduksi dan mengurangi kekerasan-kekerasan itu. Begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Kemudian selanjutnya dari Bapak Anton sendiri. Belum bersuara. Kita alihkan dulu kepada Pak Franciscus Saverius. Silakan, Pak. Mari Pak Franciscus Saverius. Saya open mic. Pak Franciscus Saverius. Atau menjawab di chat dulu dari ya, Pak. Kita menjawab di kolom chat terlebih dahulu. Ya. Pelajaran yang akan pelajaran yang akan direncanakan dalam POP itu disesuaikan dengan literasi, numerasi, dan pengembangan karakter yang disesuaikan dengan visi misi yayasan dan kearifan lokal. Pertanyaan saya, apakah ada penyesuaian perbandingan atau gambaran umum dalam aspek jumlah pelajaran kategori-kategori pelajaran tersebut? Itu saya tidak berani untuk melangkahi ke depan, ya. Akan jawabannya teka-teki kita kan, diklat kita itu seperti puzzle ya Bapak Ibu. Kita mengumpulkan bagian per bagian, kecil demi kecil, kecil menjadi sesuatu yang utuh. Besok kita akan belajar soal ini dan akan dibantu pula oleh narasumber untuk membuat soal-soal dan pembelajaran standar PISA, ya. Ini kan soal ini toh, kategori-kategori dan lain-lain. Itu 2 hari lagi kita akan pelajari ini bersama-sama. Ada metodologi khusus untuk membuat soal PISA itu seperti apa. Lalu bagaimana itu diimplementasikan dalam kurikulum, besok kita pelajari bersama, dan dari terakhir kita akan diskusi bareng-bareng bagaimana mengimplementasikan hasil belajar kita yang serpian-serpian itu menjadi salah satu hal yang lebih luas, holistik, itu masuk ke dalam dinamika kita sebagai waka dan membantu kepala sekolah untuk membuat pengembangan kurikulum. Begitu. Baik, Mas Hendi. Nah, ini tadi Pak Anton Sembiring sudah bergabung kembali. Silakan, Pak. Ya. Sorry, Mas. Ya. Tadi terlempar. Ya, Pak. Ya, saya tertarik sekali dengan karakter ini ya, karena kebetulan saya juga guru PPK di sekolah. Pembinaan karakter, pengembangan karakter ini. Jadi saya tidak tahu apakah ini relevan atau bahkan sistemnya harus ganti, karena kita memang sedang mendengung-dengungkan tentang penanaman karakter ini, baik dalam skala nasional maupun di unit kita masing-masing. Banyak seminar yang menuntut kita untuk menanamkan dan mengembangkan karakter anak, bahkan karakter guru. Bahkan ini menjadi jantung dari pertemuan kita hari ini. Tapi nyata-nyatanya kalau kita lihat,
setiap kali terima rapor misalnya, anak-anak yang dihargai itu belum tentu anak-anak yang berkarakter mulia gitu. Tapi orang yang unggul secara akademis, bukan unggul secara karakter. Kadang-kadang terabaikan, ada anak yang tidak berprestasi secara akademis, tetapi dia sebenarnya dia tulus, dia jujur. Ketemu uang 100.000 dia kembalikan ke guru, supaya ditemukanlah siapa yang memiliki uang itu. Tapi anak itu tidak pernah mendapatkan penghargaan, karena memang ya juara 1, juara 2, juara 3, bahkan mungkin sampai 10 besar itu dihargai. Jadi anak masih dihargai secara akademis, isi kepalanya, belum isi hatinya gitu. Jadi orang-orang yang bermoral, ya moral tingkat tinggi tadi, yang punya karakter yang mulia itu tadi, barangkali gimana ya, kurang diminati karena kurang dihargai begitu. Apakah tawaran dari Mas Hendy ini, apakah orang yang berprestasi dalam bidang akademis itu tadi, penghargaan apakah yang layak dan pantas kita berikan kepada mereka supaya orang bercita-cita menjadi orang yang berkarakter mulia gitu. Itu saja, Mas. Ya, terima kasih Pak Anton Sembiring. Baik Pak, itu yang tadi pengalaman-pengalaman Bapak itu luar biasa dan kita tergugah ya bahwa anak-anak yang berkarakter mulia perlu kita perhatikan karena ada kemungkinan besar bahwa justru orang-orang itulah ya, yang besok akan sukses. Ya. Bapak Anton ya sebagai guru PPK tadi bahwa akhirnya menjadi sadar bahwa keteladanan PPK itu tidak diajarkan ya, tidak serta-merta diajarkan tetapi butuh keteladanan. Dan ini diklat-diklat kita kepala sekolah dan instruktur termasuk kita nanti mau mengembangkan kurikulum itu kan beda dengan diklat-diklat pemerintah ya. Berbeda karena kita saat ini menegaskan langkah untuk membuat kurikulum vitae sekolah. Membuat sejarah kehidupan, mengumpulkan dimensi-dimensi apa yang dibutuhkan dalam reksa kependidikan di masing-masing unit kita, nanti menjadi landasan kurikulum berbasis lokal budaya dan nilai-nilai unggul. Pak Anton, saya juga berkaitan dengan tadi pengembangan karakter itu, saya juga mau sharing bahwa di SMP itu saya bukan orang yang pandai, tetapi orang yang bling, orang yang nakal itu ya. Hanya satu, saya masih ingat betul ketika saya tidak pernah menjadi orang yang berprestasi waktu itu karena selalu laporan ke BP, terus ketemu sama guru BK, wajib lapor dengan wakakurikulum itu saat itu guru matematika saya atau wakakesiswaan guru olahraga saya itu. Berkali-kali membersihkan kamar mandi, membersihkan aula itu saya lakoni. Ya. Tetapi saya itu sangat benar-benar terharu ketika upacara bareng-bareng karena kumpulan anak-anak nakal itu waktu itu masuk dalam pramuka ya. Pramuka saat itu kami juara pramuka tingkat provinsi waktu itu. Ya. Itu ada juara penggalang tingkat provinsi ya, itu kami juara saat. Bukan main bangganya sampai saat ini saya itu merasa bangga ketika masuk di Domenico Savio melihat lapangan basket, itu saya melihat, oh di sini saya itu dulu ditepuk tangani banyak orang. Meskipun saya tidak pintar dan terkenal nakal. Lah, baiklah ketika sekolah, ya bijaksana ketika sekolah itu memberikan apresiasi sederhana. Bukan hanya untuk orang-orang yang pandai, yang berperingkat 1, 2, tetapi juga apresiasi seperti yang diceritakan Pak Anton tadi.
Begitu Pak, itu kenangan itu masih saya bawa, saya rasakan. Bahkan ketika saya masuk di lapangan SMP Dominikus Savio. Begitu, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya langsung saja Pak Franciscus Saverius. Sudah menggunakan 2 akun. Bagaimana? Apakah sudah bisa terhubung? Bapak Franciscus. Oke, nampaknya masih belum bisa. Kita pindah ke kolom chat lagi, ya Mas Hendy. Ya. Ini kemudian ada pertanyaan dari Bu Tetra tadi. Mas Hendy, saya mau bertanya, apakah semua mata pelajaran dimasukkan dalam POP, literasi, numerasi, karakter? Lagi-lagi jawabannya sama Mas, kita pelajari besok. Ya. Nanti saya mendahului Pak Heri, nanti ada sesuatu ya, karena bukan disiplin ilmu saya juga. Oke, nah ini masih bisa. Ya. Ini dari Bapak Mardwiyantoro. Budaya sekolah menekankan budaya keunggulan. Bagaimana agar budaya keunggulan ini tidak menjebak atau mengubah menjadi budaya bersaing antar sekolah Katolik atau yayasan? Ya, terima kasih Pak Mardwiyantoro. Di keuskupan kita ya, di keuskupan itu kan juga ada MPK. Bagaimana para ketua-ketua yayasan itu berjejaring dalam semangat persaudaraan, dalam kumpulan atau persaudaraan ya, kalau ngomong lebih baik persaudaraan lagi. Persaudaraan sekolah-sekolah atau yayasan-yayasan pendidikan Katolik. Untuk mereduksi kita itu masing-masing unggul. Bahkan misalnya YPL punya keunggulan apa di sini, Bonifacio punya keunggulan apa, lalu mana punya keunggulan apa. Langsung saya sebut merek ya, Marzudir ini punya keunggulan apa. Sama seperti yang kita bicarakan tadi, pasar kita kan jelas, seluruh umat Katolik umumnya seluruh umat Katolik atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa sekolah Katolik itu mempunyai bargaining power yang disebut bonafide itu loh. Bisa dipercaya dari keunggulannya. Maka dari itu semacam kita itu kan menggelar keunggulan itu, biarkanlah pasar yang menentukan. Bukan, kalau ini ngomongnya soal persaingan ya, biarlah pasar yang menentukan. Aku mau menyekolahkan anakku hobi mancing, menangkap ikan. Salah satu keunggulannya di mana sekolah yang mempelajari kurikulum, ya, kurikulumnya itu masuk dalam dinamika ini, dinamika hobinya anak saya sebagai penangkap ikan ini, supaya sama seperti nelayan-nelayan Rembang itu atau nelayan-nelayan daerah Pantura itu yang kaya raya karena berjualan ikan, mencari ikan, memancing, membuat tambak. Salah satunya misalnya di Bonifacio ya, yang dekat dengan itu ya, jalur pantai. Dan keunggulannya bisa memasukkan kurikulum mata pencaharian memancing. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, ya. Gimana? Apakah dari Bapak Franciscus bisa terhubung? Tampaknya masih belum bisa. Apakah dari yang lain? Ada pertanyaan, sharing mungkin, dan bercerita pengalaman. Ini ada cerita ini Mas di kolom chat Mas. Sekolah Katolik terkenal mahal itu. Itu bagus tuh. Ada yang sharing pengalaman Bapak Ibu yang pernah pernah mendapatkan saran, kesan bahwa sekolah Katolik mahal, bagaimana?
Bagaimana ini cara pendekatan kepada orang tua berkaitan dengan persoalan sekolah-sekolah Katolik yang dikenal mahal, kemudian disandingkan dengan sekolah negeri yang gratis. Ya, ini kita besok tanya sama Pak, ketika diskusi tanya pada sekretaris yayasan kami ya, Derwarto ya, kiat-kiat untuk merayu orang tua. Bahkan bagaimana cara menggerakkan orang tua itu seperti apa? Iya toh, ini Bu Derwarto mumpung ada di depan. Besok kita tunda dulu jawabannya ya. Jawabannya kita tunda bagaimana kita bisa masuk dalam dimensi stakeholder, menggerakkan yayasan supaya yayasan itu juga tahu menyorot. Ini ada keramaian apa toh di sekolah. Terus menggerakkan orang tua itu seperti apa. Lalu di paradigma untuk kita itu ada subsidi silang itu seperti apa, caranya subsidi silang. Itu ditunda langsung kepada narasumbernya besok di hari apa ya, Der? Kamis tanggal 28 ya. Sabar. Tanggal 28 kita langsung berdinamika soal bagaimana mengkontekstualisasikan administrasi dan pandangan-pandangan ini, termasuk pola-pola kebijakan-kebijakan yayasan, kebijakan-kebijakan unit seperti apa, bagaimana nanti kepala sekolah harus dan kita sebagai wakil kepala sekolah untuk mereksa semuanya, baik administrasi, lalu hubungan masyarakat, lalu sarana prasarana seperti apa menjadi sesuatu keutuhan. Itu kita ada forum diskusinya. Ya. Nah ini Bapak Franciscus ini akhirnya bertanya dalam kolom chat karena tadi kesulitan untuk terhubung dengan kita. Bagaimana nilai-nilai Katolik diterapkan pada guru-guru yang sebagian besar itu non-Katolik? Ya, Bapak, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana kita nilai-nilai Katolik bisa diterapkan pada guru-guru yang sebagian besar non-Katolik? Prinsipnya kehadiran sekolah kita ya, yang seperti tadi saya utarakan bahwa kehadiran sekolah-sekolah Katolik bukan untuk mengkatolikan. Ya, karena itu Katolik itu menjadi Katolik itu urusannya yang Roh Suci atau urusannya Roh Kudus. Ya. Jadi usaha kita adalah evangelisasi baru, bagaimana kita mewartakan kabar sukacita itu dalam nilai-nilai yang bersifat universal. Seperti nilai, misalnya suster yang tadi ya Fransiskan tadi ya, nilai kesederhanaan, atau nilai-nilai persaudaraan hina-dina, itu kan luar biasa toh untuk membendung arus globalisasi, bahwa ada nilai kesederhanaan di masa di dalam konteks yang cenderung hedonis dan konsumeris itu. Bagaimana ada nilai kesederhanaan, ada persaudaraan hina-dina, itu kan sesuatu tawaran. Meskipun memang ada filsuf yang ngomong bahwa nilai-nilai Katolik itu dibangun atas dasar mentalitas Buddha, ya bukan mentalitas tuan. Tetapi justru inilah yang tadi kita ngomong soal inilah aktualisasi cinta sampai kita memberikan diri. Dan itu panggilan Kristiani. Salah satunya kemartiran. Ya, begitu Bapak. Terima kasih. Ini ada satu lagi, Mas Hendy. Ini terkait dengan bagaimana pengaruh globalisasi sangat signifikan mempengaruhi karakter anak, sementara pemerintah seolah-olah membiarkan konten-konten yang merusak mental peserta didik. Mohon pencerahannya. Ya, disinilah letak peran guru tadi ya, bahwa guru masuk dalam dinamika untuk menyaring informasi-informasi. Disinilah guru perlu belajar dulu yang tadi saya katakan.
Bagaimana guru juga sebelum murid kita mengajak murid literasi, guru berliterasi dulu. Masuk dalam dinamika-dinamika. Mungkin konten-konten dari Kominfo seperti apa, yang di backlist atau yang tidak, atau yang hoax, atau yang bagaimana. Justru di sini terbuka forum untuk diskusi bagi anak-anak, mencari kebenaran. Ini menjadi sarana yang bagus justru untuk pembelajaran anak-anak. Bukan hanya critical ya, critical thinking, tetapi juga critical feeling juga. Karena pendekatan sikap itu pentingnya juga ada refleksi. Begitu. Jadi informasi-informasi bukan hanya untuk bagian berdiskusi, tetapi untuk menentukan arah tadi. Yang kita sebut dengan model-model untuk berdiskresi. Terima kasih untuk Pak Haryo. Ini ada satu lagi. Ya. Mohon berbagi Mas Hendi, bagaimana caranya menyatukan gerak bersama dengan teman sejawat senior yang kurang bisa menerima perkembangan. Sudut pandang ego senioritas. Ya, tadi yang soal rasa perasaan kita semua bisa ya, untuk mulai dengan bernyanyi tadi bareng-bareng. Tapi soal senioritas itu soal mental sebenarnya, mental untuk bekerja sama. Maka dari itu tugas tanggung jawab besar bagi kepala sekolah dan waka, seperti pertanyaan tadi, bagaimana kita membuka ruang-ruang publik yang bukan ruang-ruang publik formal ya. Kalau formal itu kan cenderungnya senioritas, entah itu senioritas sebagai pemimpin atau senioritas yang lebih tua, lebih muda. Tetapi ruang-ruang publik yang non formal, yang bisa mengembangkan satu demi satu, masing-masing pribadi bisa saling mengenal, bisa menyebut D atau Le atau Om gitu ya, dalam dinamika sekolah kita, atau Mas yang tidak hanya Pak, Bu. Gitu. Begitu kira-kira dalam, pasti di sekolah-sekolah pasti ada ruang-ruang itulah. Maaf saya bicarakan ketika guru-guru ada ruang-ruang tertentu untuk sekedar ngopi, berkelakar, satu dengan yang lain, pasti ada ruang-ruang. Ya, kita manfaatkan ruang-ruang ini untuk berdiskusi, berbicara tentang hal-hal yang baik untuk sekolah kita. Bukan hanya di rapat-rapat staf, rapat-rapat kepala sekolah, tetapi justru dalam ruang-ruang kecil ini, sistem kecil-kecil dalam sistem lobby seperti ini. Begitu kira-kira Pak Rengki Sitanggang. Terima kasih. Ya, apakah masih ada mungkin satu lagi? Bisa. Oh ini ada satu lagi ya. Terakhir, mohon pencerahannya Mas Hendi. Saya mau bertanya mengenai kedisiplinan dan toleransi. Sekolah Katolik dikenal dengan kedisiplinannya. Di balik itu, kita harus menanamkan nilai-nilai kekatolikan yang sifatnya toleransi. Mohon pencerahannya, Mas. Ya, kedisiplinan yang kemarin ada hal baik ketika diklat kepala sekolah soal kedisiplinan. Bagaimana guru dan kepala sekolah itu mengajarkan tentang kedisiplinan. Dari Bu Dertiva, ya, dia kepala sekolah di SMP Ketapang. Itu bagaimana meluluhkan hati para kepala-kepala dinas gitu ya. Dengan ketika ada undangan jam 7 pagi, jam 6 dia datang. Lalu setiap orang yang dijumpai itu selalu disalami, diajak ngobrol. Maka dari itu, saya kok yakin bahwa soal kedisiplinan, soal mentalitas itu kembali lagi sebagai guru, jantung kurikulum, garda depan pendidikan sekolah. Ya, jadi kita di sini berefleksi bersama di hari Minggu. Lalu soal toleransi, ya karena dalam asesmen lingkungan belajar salah satunya adalah memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pendidik
ya, dan peserta didik untuk berdiskusi, berdebat, dan beradu pendapat, begitu toh. Kurang lebih seperti itu toh dalam salah satu butir soal butir pertanyaannya kira-kira kan seperti itu, salah satunya, meskipun tidak plek satu dengan yang lain sekolah. Dan di sini profil pelajar Pancasila itu juga tidak hanya menjadi pelajar, tidak hanya diperuntukkan untuk pelajar, tetapi juga menjadi roh dalam sekolah, menjadi iklim sekolah, atau yang dalam bahasa kita itu menjadi budaya sekolah. Jadi 6 profil pelajar Pancasila itu diharapkan menjadi atmosfer, atau dalam bahasa kementerian itu menjadi iklim sekolah. Ya, salah satunya kan ada tadi gotong royong, kemandirian. Itu kan salah satu untuk memupuk toleransi, berkebinekaan global. Kurang lebih seperti itu. Nanti ketika kita memasukkan nilai-nilai inti yang disinergikan dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum, kita akan paham, oh seperti ini ya. Oh kira-kira nanti masuknya seperti ini ya. Ketika tidak bisa dalam struktur kurikulum mata pelajaran, oh bisa masuk lewat retret. Oh bisa masuk lewat kunjungan kemana kurikulernya. Atau lewat ekstra apa. Begitu kurang lebih. Pak Iwang, terima kasih. Gimana? Saya tawarkan lagi satu kali lagi, kalau masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi, atau hanya sekedar sharing. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Itu Mas Hendy juga sudah membagikan di kolom chat terkait dengan materi hari ini, mulai dari literasi dan juga yang pertama tadi, di sesi pertama tadi terkait dengan need analysis. Dan dari saya mengingatkan kembali untuk mengisi presensi kedua untuk sesi siang ini. Oh ya, ini masih ada satu lagi, kita masih punya kesempatan 5 menit dari Bu Yulita Jen. Ya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Memang agak sedikit gangguan jaringan di sini, Pak Hendy, karena lagi hujan lebat. Saya hanya sedikit sharing saja. Di sekolah saya, atas persetujuan guru-guru dan kepala sekolah, untuk kurikulum yang kami terapkan tahun pelajaran ini, kami menambahkan di jadwal pelajaran khusus 2 jam pelajaran untuk wali-wali kelas. Wali-wali kelas untuk masuk ke kelas, sekaligus mengevaluasi hasil-hasil pembelajaran anak-anak di kelas, kemudian pembinaan, kemudian pembinaan karakter, kemudian ada literasinya juga di dalam. Apakah itu tidak menyalahi kurikulum, Pak Hendy? Bisa dilanjutkan untuk pembelajaran kami di kurikulum seperti itu, atau itu ada sedikit menyimpang atau bagaimana? Tapi itu atas persetujuan di rapat guru disetujui, karena kami melihat kalau hanya kami kan juga wali-wali kelas ada mata-mata pelajaran khusus yang kami ajarkan, jadi waktu untuk melihat mempelajari karakter peserta didik, terutama untuk kelas perwalian, rasanya waktu itu kurang, karena kan ada yang seperti Pak Hendy bilang tadi, ada yang anaknya pendiam tetapi pinter, ada yang anaknya pinter tapi juga agak munafik juga di kelas. Jadi kami mengalokasikan 2 jam pelajaran dalam jadwal untuk wali-wali kelas. Apakah itu bisa dilanjutkan atau mungkin bagaimana, Pak Hendy? Ya, terima kasih Bu. Untuk ini nanti kita tanyakan pada ahlinya besok ya. Tapi sejauh yang saya tahu bahwa masing-masing jenjang itu kan punya standar waktunya untuk struktur kurikulum. Sejauh itu tidak
melebihi atau tidak kurang itu masih bisa dengan kesepakatan ya, dengan kesepakatan antara komite dengan kepala sekolah atau dengan staf-staf guru itu ya, kan pasti ada kesepakatan itu untuk membuat KTSP. Lalu yang kedua, ketika itu tidak bisa dilakukan sama seperti pengalaman Ibu dan mungkin juga teman-teman di YPL yang ada kegiatan perwalian, itu bisa menggunakan jam-jam di luar. Itu Bu, jam-jam di luar pelajaran, struktur pelajaran. Misalnya pakai ketika, maaf ya, ketika dulu saya itu lewat bermain voli di sore hari. Saya bisa akrab dengan guru-guru, dengan bercerita, jajan bareng, jajan es bersama-sama, itu justru dari luar pelajaran. Begitu, itu malah ada sharing, ada dinamika perjumpaan dari hati ke hati. Justru bukan hanya di pelajarannya, struktur kurikulum yang pokoknya itu, tetapi di luar jam pelajaran. Begitu Ibu yang saya alami dan yang saya ketahui. Nanti kalau bisa kurang puas, kita tanya sama besok yang Pak Heri untuk ngomong soal kurikulum. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hendi. Ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 3 kurang, kami mengingatkan ya untuk mengisi presensinya, dan kemudian Mas Hendi juga sudah membagikan materi yang bisa diunduh di kolom chat terkait dengan need analisis di sesi yang pertama tadi, kemudian literasi dan karakter di sesi yang kedua siang hari ini. Baik, tidak terasa perjumpaan kita pada siang hari ini harus diakhiri. Ya. Terima kasih atas dinamika yang boleh kita jalani bersama. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, semoga besok kita masih bisa bersemangat karena masih ada hari esok, kita masih berkumpul kembali dan berdinamika bersama kembali. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, saya minta tolong kepada Pak Kris untuk memimpin doa ya Pak Kris. Ya Bapak yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua. Kau kumpulkan kami untuk menerima masukan-masukan untuk perbaikan bagi kami semua sebagai guru dan agen-agen dalam pembelajaran. Berkatilah kami, berkatilah para narasumber kami, dan berkatilah anak didik kami supaya semua dalam komunitas sekolah mendapatkan berkat dan kebaikan dan kelimpahan rahmat dari-Mu. Dan niat kami ini kami unjukkan kepadamu dengan kerendahan hati, dan kami percaya Engkau menyertai kami dalam sekolah kami untuk nilai-nilai yang akan kami tanamkan kepada anak-anak. Dan semoga pada hari ini kami mendapatkan berkat juga bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya akan tutup sekali lagi kegiatan kita pada siang ini dengan sebuah pantun. Ambil mangga dengan galah, karena pohonnya tinggi sekali. Tetap semangat, jangan menyerah, lakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Mantap. Cakap. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita pakaikan jargon kita sekali lagi. Ya, kita pakaikan jargon kita. Semua open mic. Oke, siap? Siapa kita? Instruktur. Luar biasa. Siapa kita? Instruktur. Siapa kita? Instruktur. Biasa. Yes.